Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai, apa kabar teman-teman? Perkenalkan, nama saya Dirga Sastrawan Kusuma Putra Galatang. Asal sekolah saya SD Negeri 2 Madidir, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Dewan juri, para penonton yang terhormat. Saat ini saya akan membawakan cerita rakyat dari Kepulauan Talaut, Provinsi Sulawesi Utara. Cerita ini saya ambil dari Perpustakaan Digital Anak Nusantara karya Srianto dengan judul Manusia Pertama di Kepulauan Talaut. Nah teman-teman, mau tidak dengar cerita saya? Kisah di sebelah utara Pulau Sulawesi terdapat sebuah daerah yang bernama Kepulauan Talaut. Dahulu saat belum dihuni oleh manusia, kabupaten yang terletak di kawasan paling utara Indonesia Timur ini masih dipenuhi tumbuhan dan hanya dihuni oleh seekor ketam yang tinggal di puncak gunung Karakel. Menurut cerita masyarakat setempat, seekor ketam tersebut berubah menjadi manusia laki-laki. Karena tidak memiliki nama, ia pun dipanggil manusia ketam. Kemanapun ia pergi, ia juga selalu membawa saputa atau sumpit yang terbuat dari bula bambu. Suatu hari, ketika sedang berkeliling di pulau itu, manusia ketam tiba-tiba mencium bau harum yang sangat menyengat. Manusia ketam sangat penasaran dengan bau harum itu. Ia pun mencari sumber bau itu sambil mengembang kepiskan hidung. Manusia ketam pun sampai di tepi telaga. Alangkah terkejutnya ia ketika melihat 7 wanita cantik yang sedang mandi di tengah telaga. Mereka adalah para bidadari yang berasal dari negeri Kayang. Rupanya salah satu dari bidadari tersebut mencium bau manusia. Manusia ketam yang sedang bersembunyi di balik pohon tiba-tiba pandangannya tertuju ke sejumlah kain berwarna-warni yang teronggok di atas batu tidak jauh dari tempat para bidadari itu mandi. Rupanya onggokan kain berwarna-warni itu adalah baju dan sayap milik para bidadari tersebut. Dengan melangkah perlahan-lahan, ia mendekati onggokan kain berwarna-warni itu, lalu menghisap sayap yang berwarna ungu menggunakan sumpitnya. Manusia ketam pun kembali bersembunyi di balik pohon lagi. Hari sudah siang, saatnya para bidadari kembali ke kayangan. Alangkah terkejutnya, salah satu dari bidadari tersebut melihat sayapnya sudah tidak ada. Akhirnya, ke-6 bidadari tersebut terpaksa meninggalkan si bungsu di bumi. Bidadari bungsu tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menangis dan meratapi nasibnya yang malang. Hai gadis cantik, kenapa kamu nangis? Sayapku hilang, Tuan. Apakah Tuan melihat sayap saya? Maaf, putri cantik, aku yang mengambil sayapmu. Aku akan mengembalikannya kepadamu, tapi dengan satu syarat.
Apakah syaratmu itu, Tuhan? Kamu sungguh cantik dan mempesona. Mau kamu menjadi istriku? Bidadari bungsu terdiam. Ia merasa syarat itu terlalu berat baginya. Baiklah Tuan, aku terima syaratmu, tapi kamu juga harus memenuhi satu syarat dariku. Apakah syaratmu itu, Tuan Putri? Katakanlah. Setelah kita menikah nanti, kamu harus ikut bersamaku ke negeri kayangan. Hah? Hanya itukah syaratmu, Tuan Putri? Dengan senang hati, aku bersedia tinggal bersamamu di negeri kayangan. Akhirnya, manusia ketam dan bidadari bungsu menikah. Keduanya pun terbang bersama ke negeri kayangan. Suatu hari, ketika bidadari bungsu mengandung. Kanda, ini Dinda telah mengandung. Tapi setelah anak kita lahir nanti, Dinda meminta Kanda untuk berjanji. Berjanji untuk apa, Dinda? Kanda harus berjanji untuk tidak melihat anak kita saat lahir nanti. Kenapa, Dinda? Bukannya itu anak Kanda juga? Ketahuilah Kanda, tidak seorang pun manusia yang boleh tinggal di negeri ini. Akhirnya, manusia ketam pun memenuhi perintah istrinya. Beberapa bulan kemudian, bidadari bungsu mengandung. Suatu hari, ketika istrinya sedang pergi mencari makan, manusia ketam secara diam-diam menengok ke tempat anaknya diletakkan. Ternyata ia hanya mendapati sebutir telur. Bidadari bungsu kembali. Angkat terkejutnya ia ketika melihat posisi telur itu telah berubah. Wah, suamiku pasti telah menyentuh telur ini. Bidadari bungsu sangat marah karena mengetahui suaminya telah melanggar janji. Tanpa bertanya-tanya lagi, ia pun melempar suami dan anaknya yang berwujud telur itu ke bumi. Keduanya pun jatuh di atas tanah kepulauan Talaut. Telur itu pun pecah. Sungguh peristiwa ajaib. Dari dalam telur itu keluar seorang bayi perempuan mungil yang amat cantik. Manusia ketam pun merawat bayi itu dengan penuh kasih sayang sampai hingga dia dewasa. Menurut keyakinan masyarakat setempat, perempuan itulah yang menurunkan orang-orang di tanah kepulauan Talaut. Nah teman-teman, pesan moral yang bisa dipetik dari cerita ini adalah kita jangan mengingkari janji. Jika kita mengingkari janji, akan mendapatkan akibat dari pengingkaran tersebut. Demikian cerita saya. Salam literasi. Terima kasih.